Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wa tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang. Itu kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Harus bisa dibedakan. Apa hukum masuk rumah ibadah agama lain? Tidak boleh, haram, jangan masuk. Terutama kalau lagi ada spiritual, ada acara-acaranya, atau acara-acara agama mereka lah. Kata Nabi SAW, jauhilah tempat ibadah ahli kitab. Sementara ahli kitab itu Yahudi Nasrani adalah orang yang beriman kepada Allah ya. Tapi tetap disuruh jauhi tempat ibadahnya, terutama kalau mereka sedang melakukan ritual, karena laknat Allah sedang turun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah ini. Jadi kita nggak boleh dekat-dekatan. Saya sapa Ustaz, jangan tugas pada saat itu. Cari tempat lain, rezeki Allah luas kok. Jangan kurung diri kita di tempat yang haram. Jadi sebagai jangan. Kalau ahli kitab saja nggak boleh, apalagi agama lain. Sementara ahli kitab beriman kepada Allah. Sudah bisa difahami masalah itu. Ya, Quran surah kedua ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Termasuk maaf misalnya Nabi dulu, Nabi Muhammad itu yang tadi Quran surah 17 ayat 73 sampai 75 itu. Kan saya belum tuntas tadi nerangkan itu. Malam-malam datang proposal mengajukan beliau untuk ikut-ikut nyembah kan. Itu ketika turun Al-Kafirun pada pulang, tapi nggak putus asa Pak. Besoknya ngajak lagi. Ketika Nabi subuh-subuh ke Hajar Aswad, ya ke Ka'bah. Itu datang salah satunya mengatakan, Muhammad, gini gak usah nyembah deh. Yang kayak tadi malam, hormati aja. Minimal kita saling penghormatan lah. Kamu pegang aja lah ini. Kan dulu di sekitaran kamu masih ada tuh ya patung-patung itu. Kamu pegang aja, nggak usah disembah, nggak usah, cuman pegang aja begini untuk menghormati kita. Itu hampir-hampir terjadi pergolakan dalam jiwa Nabi. Ya, Nabi sampai mengatakan, ini kan saya cuman megang aja, kan? Dalam jiwanya itu, cuman megang aja, tidak akan berpengaruh apa-apa. Dengan seperti itu justru nanti saya akan lebih lapang ibadahnya. Tiba-tiba ketika lintasan itu ada dalam pikiran, kemudian sebelum itu terjadi, nah ini sifat maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat salah. Turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73 sampai 75 itu. Wa in kadu la yaftinunnaka 'anil ladzi auhayna ilaika ghairah. Hampir-hampir ya ada orang yang bisa mempelesetkan engkau untuk berpaling dari tuntunan wahyu kami. Itu hampir-hampir. Sampai kemudian turun ayat itu, sampai mengatakan jangan sampai tersentuh, kalau itu kejadian akan ditimpakan dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, siksa berdua kali lipat. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi bersih-bersih. Itu ada anak-anak pakai kerudung, anak-anak SD, anak-anak SMP diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain. Nah, dosanya banyak itu. Tolong aduh anak cucu kami jangan dibawa seperti itu ya. Tolong jangan dipelesetkan itu. Kalau Anda mau ingkar aja sendirian, jangan ngajak-ngajak orang lain. Itu pun kami doakan supaya bertobat gitu kan. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Itu kasihan anak-anak pakai kerudung, masih SD, ada yang SMP, dibawa ngelap-ngelap tempat ibadah orang. Nabi aja megang, nggak boleh. Anda bersih-bersihin. Itu fatal itu. Dan kalau sekampung sudah dibegitukan, itu bahaya itu. Bahaya itu ya. Harus diingatkan ya, ulama-ulama setempat mesti mengingatkan itu, mesti mengingatkan dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan dunia mengalahkan nilai-nilai akhirat. Itu fitnah paling besar itu, ujian terberat itu. Ujian terberat itu datang dari orang baik yang menyimpang, itu paling berat ya. Orang yang kelihatan baik tapi menyimpang itu paling berat, sehingga ketika akan diluruskan ya sudah pada ngasih duluan ya kan, sudah dibiayain, sudah dibeasiswain, jadi sulit nolaknya. Itu yang berbahaya itu. Allahu Akbar, itu masih biasa Pak, apalagi Dajjal yang turun.
Dajjal yang turun. Dajjal itu Allahu Akbar ya, nunjuk ke langit hujan, turun hujan. Nunjuk ke tanaman mati, mati dia tuh. Jadi kalau yang kecil aja belum kuat, apalagi yang besar-besar. Yang kecil-kecil tuh baru handphone ya, handphone. Ini uang. Itu baru yang kecil-kecil. Udah 10.000 orang, apalagi Dajjal beneran yang turun. Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga kekuatan iman, apalagi padang dahsyatnya itu. Hati-hati.